akan mulai beribadah secara daring dari rumah masing-masing. Malam ini ibadah keluarga Nuansa PKLU. Ungkapan situasi. Meskipun pandemi masih berkepanjangan, namun kami kaum lanjut usia tetap bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, di mana kami masih diberkati dengan kesehatan dan sukacita. Kami harus tetap di rumah dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kami percaya suatu saat Tuhan memberikan pemulihan bagi dunia yang dilanda pandemi, juga negara kita Indonesia. Dan kita semua kembali beraktivitas, juga beribadah sebagaimana mestinya. Tetap semangat kaum lanjut usia, juga kita semua. Yakinlah, Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk memulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Kidung Jemaat 4, bait 1, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, karya-Mu telah memanggil seluruh orang percaya untuk berkumpul malam ini demi memuliakan nama-Mu. Sepanjang minggu-minggu ini, umat merenungkan jalan penderitaan-Mu menuju salib untuk mewujudkan rencana penyelamatan Allah Bapa. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu, ya Kristus, agar kami menghayati makna salib-Mu di dalam derita yang kami hadapi. Bangkitkanlah semangat kami agar selalu setia, mengasihi, dan taat melakukan seluruh perkataan-Mu. Ya Yesus, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah persekutuan ibadah ini, supaya kami bersuka cita di dalam Engkau sejak sekarang sampai Engkau datang kelak. Amin. Marilah kita membaca Mazmur secara silih berganti yang dikutip dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, Yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Kami nyanyi Kidung Umat, Kidung Jemaat 13, Allah Bapa Tuhan.
Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Terlebih saat ini kami jemaat-Mu boleh meninggalkan sejenak aktivitas kami dan Engkau layakkan kami untuk kami boleh berada di sekitar firman-Mu. Ya Bapa, ini kami umat-Mu hendak mendengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman pada malam hari ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, yang memampukan kami bukan hanya mendengar, memahami, tetapi terutama melaksanakan firman Tuhan itu dalam keberadaan hidup kami sebagai umat yang telah Engkau pilih dan Engkau kasihi, agar melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Esra pasal 8 ayat 21 hingga 23 yang menyatakan, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah keluarga pada malam hari ini adalah doa puasa untuk kesejahteraan bangsa. Kata puasa tentu saja bukan kata yang asing bagi kita, tetapi bagi kita orang awam yang mungkin jarang sekali berpuasa, kita beranggapan bahwa berpuasa adalah cara kita untuk menahan hawa nafsu kita untuk tidak makan dan untuk tidak minum. Tetapi sesungguhnya di balik kata puasa, yaitu kegiatan puasa yang kita lakukan, itu sebenarnya ada makna yang terdalam yang tentunya berguna untuk hidup dan kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puasa sudah dilakukan oleh bangsa Israel sejak zaman dahulu.
Dan bangsa-bangsa lain pun juga ada yang melakukan puasa. Dalam renungan kita pada malam hari ini, kita akan belajar dari tokoh Ezra, bagaimana dia menunjukkan imannya dengan puasa untuk meminta perlindungan dari Tuhan ketika Ezra dan bangsa Israel akan menempuh perjalanan dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Jadi, kitab Ezra dilatar belakangi dengan kisah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Ezra adalah seorang imam dan penyurat perjanjian lama yang membawa sebagian orang Yahudi kembali ke Yerusalem dari penawanan Babilonia bersama para imam dan orang-orang Lewi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Ezra dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu pada pasalnya yang ke-1 sampai pasalnya yang ke-6, di sini menguraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dari 60 sampai 80 tahun sebelum Ezra tiba di Yerusalem sampai ketetapan Kores pada tahun 537 sebelum Masehi dan kembalinya orang-orang Yahudi ke Yerusalem dari pembuangan di Babel di bawah pimpinan Zerubabel. Dan bagian yang kedua yaitu kitab Ezra dari pasalnya yang ke-7 sampai pasalnya yang ke-10. Di sini memperlihatkan bagaimana Ezra pergi ke Yerusalem. Dia bersama rombongannya berpuasa dan berdoa untuk meminta perlindungan dari Tuhan selama perjalanannya ke Yerusalem. Di Yerusalem, Ezra menemukan banyak orang Yahudi yang telah pergi ke Yerusalem lebih dahulu di bawah pimpinan Zerubabel, serta telah menikahi wanita di luar perjanjian. Dan dengan demikian mereka menodai diri mereka. Ezra berdoa dan berpuasa bagi mereka dan menempatkan mereka di bawah perjanjian untuk menceraikan para istri yang bukan orang Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-21 bacaan kita pada malam hari ini, setelah orang-orang Lewi dan para budak bait Allah datang, Ezra lalu memerintahkan semua bangsa Yehuda untuk berpuasa supaya perjalanan mereka dapat berlangsung dengan aman. Mereka membutuhkan perlindungan khusus dari Allah karena mereka akan menempuh perjalanan yang panjang selama 4 bulan. Ini bisa kita baca di pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9 di kitab Ezra. Selain itu, perjalanan mereka bukanlah perjalanan yang aman dan menyenangkan. Mereka mengkhawatirkan serangan dari pihak musuh dan penyamun. Di sini bisa kita bandingkan di pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-31 di kitab Ezra. Jadi mereka tidak hanya khawatir dengan diri mereka, tetapi mereka khawatir juga dengan anak-anak kecil dan harta benda yang mereka bawa. Dan di dalam ayatnya yang ke-21b, Ezra menjelaskan tujuan dari puasa. Puasa bertujuan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Kata Ibrani, puasa adalah anah yang diterjemahkan artinya adalah merendahkan diri. Bisa berarti menyiksa diri atau merendahkan diri. Sehingga bangsa orang Israel ini menyiksa diri dalam puasa memiliki makna yang sama dengan merendahkan diri. Dan kalau kita bandingkan dengan agama kafir kuno, mereka memanipulasi penyiksaan diri sebagai cara untuk memaksa dewa memenuhi permintaan manusia. Ini bisa kita baca di 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-28. Berbeda dengan bangsa Israel, memahami penyiksaan diri ini sebagai peringatan bahwa Tuhan secara khusus memperhatikan mereka yang tertindas, tersiksa, dan tidak ada harapan. Dengan puasa, orang Israel mengingatkan diri mereka bahwa mereka sangat lemah dan tidak memiliki pengharapan apapun dari pihak lain selain dari Tuhan. Sedangkan di ayat yang ke-22 bacaan kita pada malam hari ini, Ezra menjelaskan mengapa dia memilih berpuasa dan tidak mau meminta perlindungan dari raja. Dia telah meyakinkan diri di hadapan raja bahwa Tuhan akan melindungi dia dan seluruh rombongannya. Sebenarnya Ezra dapat saja meminta perlindungan kepada raja atau pemimpin di daerah-daerah yang dia lalui, tetapi dia memutuskan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ezra juga tidak bersandar pada tindakan puasa itu sendiri.
tetapi kepada tangan Tuhan. Jadi yang paling penting dalam puasa bukanlah seberapa hebat usaha kita, namun seberapa kuat tangan Allah yang menopang kita. Jadi pernyataan iman dari Ezra inilah yang menjadi dasar atau alasan terhadap tindakan puasa yang dilakukan oleh Ezra. Ezra dengan tegas telah menyatakan kepada raja bahwa dia mempercayai tangan Tuhan untuk melindungi perjalanannya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Ezra membuat keputusan yang benar, yaitu mencari Tuhan dengan sungguh. Hal ini menunjukkan bahwa Ezra tidak bertindak aji mumpung dengan berharap kepada raja. Kesungguhannya mencari Tuhan ditunjukkan dengan memaklumkan puasa kepada seluruh bangsa Israel. Sedangkan di ayat yang ke-23 bacaan kita pada malam hari ini dikatakan bahwa jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Jadi inilah ending dari kesaksian Ezra bahwa Tuhan mengabulkan permohonannya kepada Tuhan dengan puasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang sama berlaku untuk kita. Bagi orang Kristen, puasa adalah hal yang sangat penting dalam ibadah. Sama halnya dengan berdoa dan bersedekah, puasa adalah salah satu disiplin rohani. Dan berkaitan dengan nuansa ibadah keluarga pada malam hari ini adalah bernuansa PKLU, maka tentu hal puasa adalah menjadi suatu ibadah yang sudah biasa. Mungkin ada orang-orang tua kita yang sering kali melakukan ibadah puasa untuk kesuksesan anak-anak mereka. Dan mungkin jikalau saat ini ada jemaat yang saat ini sedang beribadah dengan orang tua, dengan oma, dengan opa, mungkin kita bisa menanyakan dengan mereka, apakah mereka juga melakukan puasa ketika anak-anaknya dalam pergumulan. Misalnya ketika anak-anaknya ujian atau anak-anaknya sedang mencari pekerjaan, ataupun dalam situasi kesesakan mereka. Dan saya yakin pasti di antara banyak oma, opa pasti akan mengatakan bahwa mereka sering beribadah puasa untuk agar kita lebih dekat kepada Tuhan, dan kita berharap agar harapan kita, doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan. Demikian juga saya juga pernah sharing dan berbagi pengalaman dengan ibu saya, dan ternyata ibu saya ketika menceritakan pengalamannya juga mengatakan bahwa dahulu juga sering berpuasa untuk keberhasilan anak-anaknya. Misalnya ketika anak-anaknya ujian atau anak-anaknya ingin mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan jodoh, ataupun dalam pergumulan kehidupannya. Ternyata orang tua saya juga sering melakukan ibadah puasa ini. Jadi biarlah ibadah puasa ini juga boleh menjadi pelajaran buat kita ibu-ibu muda yang mungkin saat ini masih memiliki anak-anak yang masih kecil, yang mungkin sedang di dalam bangku sekolah. Biarlah kita juga boleh meniru atau mencontoh dari kehidupan orang tua kita zaman dahulu untuk juga beribadah puasa dengan tujuan agar kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, dengan harapan Tuhan akan mendengar doa-doa kita dan menjawab setiap permohonan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berpuasa dengan disertai berbagai permohonan kepada Tuhan tanpa terlebih dahulu merendahkan diri dan bertobat tidak akan mendapatkan faedah apa-apa. Dan puasa dengan kehendak Tuhanlah yang dapat mendatangkan kuasa yang menggerakkan tangan Tuhan untuk berbuat sesuatu. Jadi sekalipun keadaan sepertinya kita merasakan tidak ada harapan bagi kehidupan kita, mungkin kita sering merasakan sakit yang tidak pernah sembuh, atau ada pergumulan kehidupan kita, asal kita mau datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri dan berpuasa, pasti pemulihan akan terbuka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puasa kudus adalah obat mujarab untuk segala macam kesulitan dan kesesakan. Misalnya untuk mengatasi masalah pribadi yang berat, seperti kehidupan ekonomi yang mungkin semakin merosot karena keadaan saat ini pandemi COVID-19, atau mungkin karena kita ingin mendapatkan suatu pekerjaan, atau kita ingin mendapatkan jodoh.
atau mungkin sebagai permohonan agar Allah menyertai dan memberkati kita, memberikan kita kekuatan untuk kita dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi. Jadi kita berpuasa dengan harapan agar Allah memberkati dan memberikan apa yang kita inginkan melalui doa puasa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, namun tidak sedikit orang yang melakukan puasa dengan tujuan bukan rohani. Misalnya mereka berpuasa karena ingin menguruskan badan atau diet. Pasti banyak di antara ibu-ibu muda atau remaja-remaja yang karena melihat badannya semakin melebar atau timbangan sudah semakin ke kanan, pasti kita sudah punya pikiran untuk kita berpuasa. Dan ada juga yang berpuasa untuk mengobati penyakit, atau ada juga yang melakukan puasa hanya karena kebiasaan dengan bergantung pada hari-hari tertentu. Dan pasti masih banyak lagi yang kita temukan di sekitar kita alasan-alasan mengapa seseorang melakukan puasa. Dengan berpuasa kita disadarkan betapa kita sangat lemah dan kita tidak mampu melanjutkan hidup tanpa makanan. Kalau tanpa makanan saja kita tidak mampu bertahan, bagaimana kita dapat melanjutkan hidup tanpa Tuhan? Berpuasa merupakan momen yang tepat untuk menyadari ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa hidup kita sangat bergantung pada topangan tangan Tuhan. Jadi puasa seharusnya bertujuan untuk memohon kepada Allah dan mencari hadirat-Nya. Ketika kita berpuasa, kita tidak hanya memohon sesuatu secara biasa-biasa saja, tetapi kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Hal ini tidak berarti bahwa kita tidak perlu sungguh-sungguh pada waktu kita tidak puasa. Kita tetap harus bersungguh-sungguh dalam setiap doa, tetapi puasa memiliki tingkat kesungguhan yang lebih tinggi. Jadi kita bukan sekedar memohon, tetapi mencari Tuhan. Ada usaha yang lebih besar yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan demikian puasa bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya sendiri. Puasa memiliki pengertian persekutuan dan kesejahteraan bersama, baik diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Jadi, puasa berarti melepaskan manusia dari sekedar mencari keselamatan sendiri dan keluarganya. Puasa mengajak umat untuk peduli dan memberi bantuan yang nyata buat mereka yang hidup dalam penderitaan, kesusahan, kemelaratan, dan tidak berdaya. Bahkan masyarakat yang masih trauma pada saat ini, yaitu pada pandemi virus Corona 19. Jadi Tuhan Allah menghendaki agar puasa kita memiliki nilai transformatif. Puasa yang mendatangkan kesejahteraan hidup bagi gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan mendapat tempat dalam hati kita sehingga kita dimampukan untuk kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita puji Tuhan dari Gita Bakti 277 bait yang ke-1. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat.
Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang sudah diberitakan. Dan oleh kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya firman-Mu ini juga yang akan menuntun dan memimpin setiap langkah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa berada di jalan Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu mencari kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, di tengah pandemi COVID-19 saat ini yang masih melanda di seluruh muka bumi ini, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi bangsa dan negara, khususnya di Indonesia. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mereka yang terpapar COVID-19, baik yang harus menjalani isolasi mandiri, maupun mereka yang harus dirawat di rumah sakit. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk memberi kekuatan iman, kesabaran, ketekunan dalam pergumulan yang sedang mereka alami. Berikan kepada mereka kesembuhan yang sejati dan pemulihan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk pemerintah, berikan hikmat kebijaksanaan agar para pemimpin bangsa ini mampu mengupayakan jalan keluar untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk dapat mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia ini. Bersyukur kami ya Tuhan, dalam upaya mencegah semakin menyebarnya pandemi COVID-19, Engkau senantiasa menuntun, membimbing dan menyertai para ilmuwan yang masih terus berjuang dalam pengadaan vaksin COVID-19 yang saat ini mulai terwujud. Kiranya dengan adanya vaksin ini, penyebaran pandemi COVID-19 dapat ditekan bahkan sampai lenyap, sehingga kami boleh menjalani hidup normal kembali, perekonomian kembali bangkit, rumah-rumah Tuhan terbuka untuk kami boleh beribadah secara tatap muka, khususnya bagi kami yang lansia. Terima kasih Tuhan untuk Engkau memberkati para ilmuwan dalam tugas dan pekerjaan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat yang harus merawat mereka yang terpapar. Lindungi mereka dari terpapar COVID-19, berikan mereka kekuatan, kesabaran dan kesehatan yang prima, dan oleh pertolongan Tuhan, mereka boleh bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah demi kesembuhan orang-orang yang dirawatnya. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan jamah mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan berkuasa melakukan segala perkara. Sentuhan tangan Tuhan sanggup mengangkat dan menyembuhkan sakit penyakit dan memberikan pemulihan kesehatan bagi mereka. Dan bagi mereka yang terdampak COVID-19, secara khusus mereka yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan penghasilan, bahkan penderitaan-penderitaan lain karena COVID-19 ini, termasuk jemaat-Mu di GPIB Petra ini. Tolonglah mereka ya Tuhan, berikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dari sektor 1 sampai dengan 11. Tuhan memberkati mereka masing-masing keluarga. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak berkekurangan. Oleh berkat-berkat yang tercurah bagi mereka, mereka senantiasa mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan mereka. Berdoa juga untuk penata layanan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Benyamin Syahota bersama dengan Ibu Pendeta Sri Maharani Kembaran Ginting.
PHMJ, Majelis Jemaat, komisi-komisi, pengurus pelekat, panitia-panitia, pemusik gereja, kantoria, koster, tim aset dan tim multimedia. Berkati mereka semua ya Tuhan, agar masing-masing mereka dapat menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka, dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan, kiranya doa yang tidak sempurna ini, Tuhan sempurnakan di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, sambil mengingat nas Alkitab dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289, bait 1 dan 3. Tuhan memberkati persembahan saudara. Semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jemaat, marilah kita berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, penderitaan yang Kau jalani membuka mata untuk melihat sengsara sesama kami. Seruan-Mu mengingatkan kami untuk berbagi bersama orang susah. Karena itu, kami membawa persembahan ini agar Engkau menguduskannya, sehingga gereja memanfaatkannya bagi bantuan untuk orang yang menderita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan kerjakanlah kehendak Allah yang telah kamu dengar melalui pemberitaan firman-Nya. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta
angkatlah pujian puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.